Persiapan saya biasa-biasa saja. Dan tadi malam mungkin kalian sudah lihat juga di TV ya. Saya sudah bicara begitu smooth, begitu soft. Dan sejatinya memang saya itu bisa berbicara dalam keadaan lembut, setengah keras, keras. Seluruh tim hukum saya sudah minta agar patuh dan taat pada proses persidangan, tidak melakukan tindakan yang kontraproduktif. Makanya Adinda Kurasman ini saya minta rubah sikap perilakumu. Sidang lanjutan kasus dugaan pencemaran nama baik yang mempertemukan dua seteru abadi, yakni Rasman Arif Nasution sebagai terdakwa serta Hotman Paris Hutapea sebagai terlapor, akan kembali diselenggarakan pada hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Ia usai menjadi kisruh panjang yang berujung pada pembekuan berita acara Sumpah Advokat milik Rasman serta lahirnya laporan polisi di Mabes Polri, kedua belah pihak akhirnya dipertemukan kembali secara langsung. Dan ketika ditemui, baik Hotman Paris maupun Rasman Arif Nasution pun mengaku telah siap untuk menjalani jalannya sidang. Menariknya, belakangan ini Rasman nampak menunjukkan perubahan perilaku yang teramat mencolok. Ia kini terlihat lebih tenang dan tak lagi berapi-api. Perubahan itu tentu bukan tanpa alasan, mengingat sebelumnya Rasman telah mendapatkan peringatan cukup keras dari Peradi Bersatu selaku organisasi advokat yang menaunginya. Lantas, seperti apa penjelasan Rasman Arif Nasution terkait perubahan sikapnya? Serta bagaimanakah pula langkah persiapan Rasman dalam menghadapi sidang hari ini? Persiapan saya biasa-biasa saja. Dan tadi malam mungkin kalian sudah lihat juga di TV ya. Saya sudah bicara begitu smooth, begitu soft. Dan sejatinya memang saya itu bisa berbicara dalam keadaan lembut, setengah keras, keras, sangat keras. Ketika suara saya perlahan tidak didengar ya saya harus lebih keras. Tidak juga didengar ya sangat keras. Dan sekarang sudah didengar oleh semua santero, bahkan Jerman, UK, Malaysia, Kuala Lumpur, Melaka, Singapura, Brunei, itu sudah atensi. Saya untuk besok itu rasanya nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Dan saya sudah minta seluruh tim hukum saya, kami nanti malam akan rapat tim seperti biasa, besok akan sidang, kami malamnya briefing. Dan seluruh tim hukum saya sudah minta agar patuh dan taat pada proses persidangan, tidak melakukan tindakan yang kontraproduktif, dan kami berharap demi transparansi dan keadilan, azas keterbukaan, kami berharap agar sidang itu tetap terbuka dan diliput oleh media. Saya sudah sampaikan juga kepada kamu harus berdiri tegak di dalam uji pembuktian, tapi menunjukkan intelektualmu. Ya. Besok sidang dilakukan whole, solid dengan seluruh pengacaramu dan ikuti aturan main. Apapun keputusan daripada pengadilan, mau sidang terbuka, sidang tertutup, sudah ikuti aja itu kewenangan mereka. Nah, saya sudah sampaikan juga, saya berharap ya Adindaku Firdaus tidak menghadiri sidang tersebut karena memang sudah dibekukan. Nanti kalau dia masuk kan nanti jadi kontraproduktif, sehingga membuat suasana sidang tuh kurang efektif lah. Tapi feeling saya mengatakan Firdaus tidak akan hadir. Dia tidak akan hadir di arena itu, sehingga nanti status daripada pengacara yang lain itu syah,
dan status daripada Rasman adalah sebagai terdakwa. Nah, silakan aja nanti di arena persidangan itu adu pembuktian lah ya, adu pembuktian kedua belah pihak, baik pelapor maupun terdakwa. Adapun tentang saya dan berita acara sumpah dengan Firdaus, kita sudah menyampaikan permohonan maaf lisan dan tertulis. Dan saya percaya bahwa Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, kemudian PT Ambon, Pengadilan Tinggi Ambon akan memahami, dan saya sudah bilang juga tadi malam di iNews Rakyat Bersuara, saya sampaikan Rasman ini bukan musuh negara. Jadi saya pun sebagai warga Indonesia menghimbau kepada Bapak Kapolri, karena ini tindakan pertama dalam sejarah peradilan di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia, di mana di depan hakim, depan meja sidang berani mengatakan koruptor, dan juga naik ke meja sidang dengan seolah-olah jagoan begini gaya Firdaus, agar Bapak Kapolri menerapkan pasal 335, karena itu salah satu dari 3 pasal itu pasal yang bisa dilakukan penahanan. Perbuatan tidak menyenangkan. Menurut KUH pidana itu walaupun ancaman hukumnya di bawah 5 tahun, tapi dikecualikan, bisa ditahan. Sosok Rasman Arif Nasution belakangan ini memang berhasil menjadi buah bibir perbincangan orang banyak. Bukan hanya soal sidang lanjutan yang akan diselenggarakan hari ini, tetapi juga menyoal berita acara sumpahnya yang sudah dibekukan oleh Pengadilan Tinggi Ambon atas instruksi Mahkamah Agung. Pasalnya, kini masyarakat dibuat bertanya-tanya tentang seperti apa nasib masa depan karir Rasman Arif Nasution di dunia hukum, mengingat berita acara sumpahnya yang sudah dibekukan. Lantas seperti apa para praktisi hukum tanah air menyikapi pembekuan berita acara sumpah advokat dari Rasman, serta bagaimanakah pula mereka menanggapi pendapat yang menyebut karir Rasman di dunia hukum telah usai? Kata orang, kalau tamat sudah mati orangnya. Udah lah, kita nggak usah ikuti yang kayak gitu, ikuti alur hukum aja lah. Biasalah dalam percaturan permainan ini, ada saja lah ya, like or dislike, itu biasa lah. Nggak ada yang tamat lah ya. Tamat kalau udah game over, udah mati baru tamat itu. Nah, kalau nanti tiba-tiba pengadilan tinggi atau atas perintah daripada Mahkamah Agung memaafkan kemudian memulihkan kembali, mau apa? Sama aja udah masuk penjara, kan keluar juga. Kan nggak ada yang tamat. Tamat dari mana? Tamat bukunya. Nah, kita juga jangan, biasalah kalau sudah kayak gitu tuh ada aja bahasa-bahasa yang untuk mendiskreditkan, menjatuhkan seseorang. Makanya Adinda Rasman ini saya minta rubah sikap perilakumu. Ya, saya dengan MA mengambil sikap bekukan pasnya Rasman, saya sebenarnya nggak setuju karena terlalu cepat ya. Karena posisinya Rasman pada kejadian itu dia bukan pengacara, dia sebagai terdakwa. Terdakwa kalau merasa dizolimi, ya pasti dia akan berontak lah. Kenapa saya bilang berontak? Karena kalau dia tidak berontak, dia pasti kena hukum. Ya, saya kasih pendapat secara umum yang sebenarnya harus seperti apa pengadilan atau Mahkamah Agung ketika melihat kejadian ini. Ya, tidak Rasman emosi, terus pengadilan pun ikut emosi, sama-sama emosi, tidak sehat lah. Inilah yang makanya Rasman lebih baik minta maaf kalau ada kesalahannya, dan mudah-mudahan Ketua Mahkamah Agung, Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara mau memaafkan Rasman. Kalau yang naik atas meja itu urusan lah ya. Tapi kalau Rasman memang gaya dan tampilannya seperti itu. Ini langkah yang tidak tepat, prematur, terburu-buru. Karena apa? Contohnya Bang Rasman itu kan anggota Peradi Bersatu. Selama ini kan belum pernah ada keputusan kode etiknya. Nah, ini yang harus dimasalahkan. Bagaimana seorang belum pernah dihukum kode etiknya, kemudian
dicabut atau dibekukan SK berita acara sumpahnya. Dan supaya abang tahu bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Bang Rasman itu pada tanggal 6 kemarin itu, dia bertindak sebagai terdakwa, bukan advokat. Jadi kita nggak bisa nilai secara advokat, karena itu dia seorang terdakwa harus diperlakukan sebagai seorang terdakwa. Nah, dia terdakwa, dia melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak pantas, ya dihukumlah sesuai dengan posisi sebagai terdakwa, bukan sebagai advokat. Nah, ini yang kita sayangkan, keputusan yang terburu-buru oleh Mahkamah Agung. Menurut undang-undang katanya undang-undang gitu ya, bahwa seorang advokat itu diangkat bukan pengadilan tinggi yang mengangkat, tetapi organisasi advokat. Nah, KAI mengangkat Rasman pertama kali, kan begitu. Maka yang berwenang untuk memberhentikan Rasman adalah KAI, bukan pengadilan tinggi. Ketika KAI memberhentikan Rasman, maka secara otomatis berita acara sumpah yang digunakan oleh Rasman itu akan beku secara otomatis, tanpa penetapan. Nah, sehingga untuk mencairkan ini kembali, maka organisasi baru Rasman lah yang harus, dalam hal ini Pradi Bersatu, yang harus melakukan permohonan ulang bersurat ke pengadilan tinggi agar dilakukan sumpah ulang atau memperbaharui berita acaranya. Nah, itu kan sebenarnya poinnya. Berbicara soal kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Hotman Paris Hutapea terhadap Rasman Arif Nasution memang tidak lepas dari sosok Iklimah Kim. Pasalnya, polemik tak berkesudahan ini bermula ketika Rasman mengaku jika dirinya telah ditunjuk sebagai kuasa hukum oleh Iklimah yang merasa sudah dimanfaatkan oleh Hotman Paris Hutapea. Menariknya, seorang pria yang mengaku sebagai mantan suami Iklimah kini memilih untuk muncul di muka publik. Dan yang mengejutkannya lagi, pria bernama Andre Yakob itu menguak sebuah pengakuan bahwa ibu dari anak-anaknya itu diduga telah menjadi korban pengancaman. Lantas, benarkah dugaan pengancaman tersebut masih berkaitan dengan kesaksian yang akan diberikan Iklimah Kim pada hari ini? Yang sedang ramai antara Bang Hotman dan Bang Rasman ini kan ada seorang wanita yang bernama Iklimah, yang dimana Iklimah itu adalah ibu dari anak Pak Andre, gitu ya Pak ya. Nah, di sini kami hanya ingin menyampaikan Pak Andre khususnya sebagai bapak dari anaknya Pak Iklimah itu, janganlah gitu loh, ya, jangan siapapun berlaku lebih jauh melakukan pengancaman, intimidasi terhadap Iklimah Kim. Karena biar bagaimana Iklimah Kim itu adalah ibu dari anaknya Pak Andre. Infonya mendapatkan ancaman di ruangan persidangan kemarin ya. Di ruangan persidangan pada tanggal pada tanggal 6 Februari 2025 di ruang persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Yang dimana di dalam persidangan itu juga terjadi satu kericuhan atau kegaduhan. Jadi yang saya mau tekankan sekali lagi, andai katanya ada pengancaman atau apa-apa, pertama sekali saya akan hadapi orang itu. Ingat, yang ngacam-ngacam akan saya hadapi. Jadi saya belum sebut namanya ya. Nanti kalau sudah terang akan saya sebut orangnya. Siapapun orangnya akan saya hadapi. Nah, ini bukan pertama kali saya membela Iklimah, ibu anak saya. Iklimah itu ibu anak saya. Kemarin aja umroh aja pakai bisnis kelas. Bulan lalu. Jadi bukan ecek-ecek nih, bukan istilahnya orang kebelangsak, orang miskin, orang apa-apa, bukan. Jangan salah ini. Saya sebutin di sini. Kita ini hanya meluruskan, bukan istilahnya nanti dibilang sok kaya atau apa, bukan. Ini bukan ngomong sok kaya, tetapi meluruskan bahwa ini bukan orang pengangguran, seperti saya. Dan dia bukan istri simpanan. Ingat, dia adalah istri saya. Tidak ada orang lain. Nah, ini supaya tahu aja, ya. Nah, jadi inilah yang saya utarakan yang sebenar-benarnya. Ini Pak Andre tentunya sebagai ayah, ya, dari ibu anaknya Pak Andre ingin menyampaikan kepada orang-orang yang mungkin belum tahu atau orang-orang yang dianggap mengganggu atau mengancam
ya baik itu keselamatan maupun ancaman-ancaman hukuman lainnya. Karena saya bela ini adalah Iklimah itu ibu anak saya. Kalau dikatain mengenai masalah yang enggak, terimbas dengan anak saya. Sedangkan anak saya itu istilahnya sekolahnya di sekolah suatu yang beragama ya, jadi supaya tahu. Dan dia besarnya juga nanti akan rusak kalau ada kata saya ngebelain sebenarnya. Ini fakta yang saya ceritain. Dan saya tidak mau tunjukkan kepada siapapun yang akan mengancam atau mencelakakan ibu anak saya akan berhadapan dengan saya dan teman-teman bisnis saya. Sunan Kalijaga ini bisnis teman saya, jangan pikir wah ini ada apa ya, itu aja. Pada siapapun di luar sana yang sudah mengancam ataupun akan mengancam Iklim Hakim pasti akan berhadapan dengan Pak Andre. Ya, karena dia ibu dari anak saya mesti jagain. Itu aja tidak. Pak Andre ini seorang bapak lah, seorang bapak. Yang pasti terakhir penutupan ya yang ingin disampaikan oleh Pak Andre bahwa kita harap ke depan tanggal 20 ini persidangan dan seterusnya tidak ada lagi lah ya orang-orang yang mau ya atau berniat mengancam Iklim Hakim. Gitu ya, Pak. Iya. Jadi tidak terkecuali berikutan lagi lah insya Allah ya. Tidak terkecuali siapapun orangnya, mau mereka yang sedang berseteru atau orang lain atau orang yang ikut-ikutan, intinya Pak Andre sebagai orang tua atau bapak dari anaknya Iklim Hakim pasti tidak akan tinggal diam. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Cam In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.